Selamat sore teman-teman. Setelah sebelumnya kami memantau arus lalu lintas di tol Jakarta-Tangerang atau Janger, di mana Presiden Jokowi mengatakan bahwa kemacetan di kota Jakarta akibat keterlambatan bangun transportasi publik selama 30 tahun, kali ini kami ingin memantau arus lalu lintas di tol Tomang Tangerang, khususnya dari ruas Kebun Jeruk menuju ke Kembangan atau Meruya, di mana data terbaru menunjukkan bahwa kemacetan di Jakarta membuat luar biasa pening para pengendara karena kemacetan di kota Jakarta memasuki atau berada di peringkat ke-29 di dunia. Nah, kami ingin tunjukkan sebagai contoh kenapa kemacetan di kota Jakarta berada di urutan ke-29 atau peringkat ke-29 di dunia. Kami memantau arus lalu lintas ini pada hari Kamis. Belum saatnya pulang kerja, masih pukul 16.00 WIB. Bayangkan setelah nanti pada saat pulang jam kerja, yaitu di atas pukul 17.00 WIB hingga 21.00 WIB, arus lalu lintas memang sangat padat. Data terbaru yang dirilis oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta bahwa tingkat kemacetan di kota Jakarta saat ini meningkat menjadi 53%, dan hal tersebut berdasarkan data hasil survei TomTom Traffic Index yang menempatkan kota Jakarta di peringkat ke-29 dari 389 kota termacet di dunia. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2021, di mana ketika itu kemacetan di kota Jakarta berada di peringkat atau urutan ke-46 kota termacet di dunia dengan tingkat kemacetan 34%. Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Saprin Liputo, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu 5 April lalu, indeks yang digunakan untuk survei TomTom Traffic Index adalah berbasis rata-rata kemacetan kota Jakarta di 53%. Jadi artinya ke depan Pemprov DKI harus melakukan berbagai upaya untuk menekan tingkat kemacetan dan bahkan kalau bisa menurunkan peringkat kemacetan ke-29 di dunia menjadi yang lebih rendah. Kami masih memantau di exit tol Meruya Kembangan Jakarta Barat, di mana pada sore hari ini sekitar pukul 16.05 WIB, arus kendaraan dari arah Tomang menuju Tangerang sudah bisa dikatakan padat merayap atau hanya berjalan sedikit. Perlu kami sampaikan bahwa setiap tahun Dinas Perhubungan DKI menambah kapasitas jalan hanya 0,01%. Namun upaya tersebut tidak cukup membendung volume lalu lintas di jalanan kota Jakarta. Karena pertambahan kendaraan yang tidak seimbang dengan pertambahan atau panjang jalan, menyebabkan kemacetan di kota Jakarta yang luar biasa membuat pusing kepala para pengendara baik di pagi hari maupun di sore hari. Apalagi di saat bulan Ramadan saat ini yang sudah memasuki hari ke-13 lebih atau sudah memasuki pekan ketiga,
mayoritas masyarakat berkendara di waktu bersamaan, dan perlu kami sampaikan memang untuk ASN atau aparat sipil negara, jam kantornya memang menjadi pulang kerja pukul 14.00, bukan lagi pukul 17.00 seperti sebelum masa puasa. Namun untuk kemacetan pada pagi hari memang sudah juga ikut maju, karena biasanya pukul 6.00 WIB hampir di seluruh titik jalan di Kota Jakarta sudah macet, terutama seperti kami sampaikan sebelumnya bahwa kendaraan yang masuk ke Kota Jakarta berasal dari Bogor, Tangerang, Bekasi, dan juga Depok. Dan pada saat bulan suci Ramadan ini semua masyarakat pulang ke rumah secara bersamaan, sehingga seluruh kendaraan bermotor tumpah ruah ke jalan, dan sementara kapasitas jalan seperti kami sampaikan tadi, Dinas Perhubungan DKI hanya bertambah 0,1, maksud kami 0,01% setiap tahunnya. Kami masih memantau situasi arus kendaraan di kawasan exit tol Meruya, dan sekarang ini kami sudah beralih ke simpang Jalan Tol Jakarta Tangerang atau Janger yang menuju ke Tangerang, maupun juga yang menyambung ke Jor W1 dari arah Pluit Bandara yang menuju ke kawasan Lebak Bulus, Pondok Indah maupun Pasar Bodi. Sebentar lagi kami akan beralih, sekarang masih di kawasan exit tol Meruya atau Kembangan, Jakarta Barat. Di sisi lain, sepanjang tahun 2020 hingga 2021 jumlah penambahan kendaraan bermotor mencapai 600.000 unit yang mayoritas didominasi oleh kendaraan roda 2. Bayangkan kendaraan roda 2 tidak melintas di tol yang kami bantu saat ini. Jika ditambah dengan kendaraan 2, bisa dibayangkan luar biasa macet. Dan Disub DKI menghimbau masyarakat beralih menggunakan kendaraan umum untuk mengurangi kemacetan di Kota Jakarta. Namun sejauh ini memang himbauan tersebut belum cukup berhasil, karena pada kenyataannya banyak masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi ketimbang kendaraan umum atau transportasi publik. Selain itu, Disub DKI juga menyiapkan berbagai langkah demi menekan angka kemacetan di Kota Jakarta, antara lain menutup putaran balik atau U-turn di 32 titik secara bertahap, dan penerapan jalan satu arah atau one way hingga optimalisasi simpang. Di beberapa simpang di Jakarta yang diatur dengan lampu lalu lintas atau traffic light, yang biasanya terjadi pergerakan belok kiri itu mengikuti lampu lalu lintas, yang nantinya akan diatur ulang untuk belok ke kiri boleh langsung dengan tanda khusus yang dipasang atau rambu di kawasan lampu pengatur lalu lintas tersebut. Dan inilah kami sekarang sudah beralih memantau arus kendaraan yang menuju ke simpang tol Jor W1 atau dari arah Pluit ke bandara pada sekitar pukul 16.00 lewat 10 menit WIB. Dan ini pun juga bergerak kendaraan sama, sementara di sebelah kanan yang dari arah Tangerang menuju Jakarta, kendaraan masih cukup lancar karena sebagian besar memang warga atau pengendara menuju ke arah luar Jakarta, yaitu di kawasan Tangerang, kemudian juga di beberapa daerah lain seperti Karangtengah, kemudian juga di kabupaten maupun kota Tangerang sendiri. Mengenai kemacetan ini, jangan heran di wilayah Kota Jakarta dan sekitarnya saja totalnya
sudah mencapai 21,8 unit kendaraan bermotor. Dan hal itu berdasarkan data dari Polda Metro Jaya yang dikutip dari situs resmi Korlantas Polri. Misalnya di Jakarta, jumlah kendaraan bermotor mencapai 10,6 juta unit, sisanya dari berbagai wilayah di sekitar Jakarta seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang. Di Jakarta Timur misalnya, menjadi wilayah dengan jumlah kendaraan bermotor paling banyak dengan jumlah 2,8 juta unit, terdiri dari kendaraan roda 2 sebesar 2,2 juta unit, kemudian mobil penumpang 465.500 unit, kemudian mobil barang 92,240 unit, kemudian bus 5.627 unit, dan kendaraan khusus 5.828 unit. Sementara di Jakarta Barat, total kendaraan mencapai 2,4 juta unit, terdiri dari 1,9 juta unit sepeda motor, kemudian atau kendaraan roda 2, kemudian 401.830 mobil penumpang, kemudian 99.113 mobil barang, lalu 4.127 bus, dan 4.306 kendaraan khusus. Lalu di Jakarta Selatan sebanyak 2,3 juta unit, terdiri dari 1 juta, maksud kami 1,7 juta unit sepeda motor, kemudian 413.328 unit mobil penumpang, kemudian 19.206 unit mobil barang, lalu 3.944 unit bus, dan 6.074 kendaraan khusus. Kemudian di Jakarta Utara, total kendaraan mencapai 1,7 juta unit, terdiri dari 1.317.922 unit sepeda motor, kemudian 265.270 mobil penumpang, lalu 97.675 mobil barang, kemudian 3.127 unit bus, dan 18.667 kendaraan khusus. Dan terakhir adalah di Jakarta Pusat, jumlah kendaraan sebanyak 1,2 juta unit, terdiri dari 900.600 unit kendaraan roda 2 sepeda motor, kemudian 288 62 mobil penumpang, kemudian 74.320 mobil barang, dan 3.068 bus, serta 4.071 kendaraan khusus. Demikian teman-teman informasi sekilas mengenai tingkat kemacetan di kota Jakarta yang masih beringkat berkejuan dunia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.